Halo, perkenalkan nama saya Cindy Minggulam, NIM 181401036. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi dari train, di mana kita dapat mensimulasinya seperti ini. Ketika kita akan menekan A, dia akan bergerak ke kiri. Ketika kita menekan D, dia akan bergerak ke kanan. W untuk ke arah ke depan, S untuk mundur, dan spasi untuk bergerak ke atas. Ketika kita menekan Ctrl, dia akan ke bawah. Ketika kita akan menekan Shift, dia harus berbarengan dengan tombol pergerakan seperti tombol W. Dia akan bergerak cepat. Ketika kita menekan Alt, dia akan memperlambat. Nah, ketika kita menekan Z, dia akan menunjukkan wireframe yang ada garis-garis pada permukaan ini. Ketika menekan X, dia akan menunjukkan kondisi cahaya ketika saat normal. Ketika kita menekan C, dia akan menunjukkan lightning pada trainnya. Nah, yang biru ini adalah fungsi pemberi lightning pada train kita. Berikut demikianlah hasil simulasinya. Sekian. Selamat siang, nama saya Aditya Wangsa, NIM 111 Kom C. Saya di sini akan membahas tentang tentang UAS-nya, tentang UAS yang diberikan dosen kepada saya sama kawan-kawan saya. Nah, di sini kita ada include-nya. Nah, ya kan, ada library yang dipakai. Nah, di sini kan ada constant yang char title. Itu tuh judulnya. Ini kan yang habis itu ini integer res x sama dengan 1200. Itu untuk ukuran vektor objek dari sumbu x-nya. Kalau ini yang res y itu untuk ukuran vektor objek juga, tapi dari sumbu y. Like post counternya itu dia bernilai kan 0. Itu nilai dari lightning-nya. Habis itu ada float normal speed itu 0,1 f kan. Berarti kecepatannya normal, kecepatan normalnya. Ini movement speed sama dengan normal speed, itu kecepatan dari pergerakannya. Nah, di sini kan ada yang apanya? Ada shader. Shader itu fungsinya itu kayak tempat wadah penampungan dari cahayanya. Maka ada di situ shader shadernya. Shader lightnya ada shader ini yang normalnya. Nah, normal shader itu dia memperlihatkan kondisi cahaya waktu normal gitu. Seperti ini. Nah, ini lampu biru pemberi cahayanya kan. Nah, pas itu ini mesh-nya. Di mesh light itu lampu keterainnya. Oke. Nah, di sini kan mesh light-nya keterain itu kan berarti dia nunjukkan dari mana cahayanya keluar atau masuknya cahaya. Dia ngikuti arah cahayanya yang ini. Kemana arahnya dia bergelombang, dia akan mengikuti shadernya, mesh-nya gitu. Oke, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi library-nya. Ada 4 library yang kita gunakan. Yang pertama ada GLCrew, GLM, SDL2, dan OpenGL. Ini yang paling penting. Yang kedua ada graphics untuk menggambar grafik, shader untuk kelas shadernya, kamera untuk fungsi pemanggilan kamera ketika kita menggerakkannya ke arah kiri atau kanan, desktop hub untuk pemanggilan gambar yang telah kita pilih. Ini dia. Mesh hub untuk pattern untuk mesh-nya, mesh light untuk lampu untuk trainnya, mesh train untuk untuk trainnya. Kita masuk ke fungsi while. Saat program dijalankan, ketika pergerakannya dari sumbu X dan Y, dilihat dari mouse bernilai 0, dari tombol keyboard bernilai 0 juga, ada kecepatannya pergerakan sama dengan kecepatan normal. Ini untuk fungsi pemanggilan shader, class shader. Ini fungsi pemanggilan header tekstur yang kita telah pilih tadi. Train untuk time waktu,
shader bind untuk pemanggilan fungsi shader, penggambaran shadernya. Ini untuk proses penggambaran cahaya pada shadernya. If show wireframe, ini untuk menunjukkan wireframe itu garis-garis pada permukaan dari trainnya. Ini untuk proses pemanggilannya. Show normals untuk saat kondisi cahaya saat normal. Ini untuk pemanggilan normal shader untuk penggambaran shadernya. Show light untuk menunjukkan cahaya. Light shader bind untuk fungsi memanggil light shader. Ini ada proses penggambaran cahaya pada shader kita. Graphic slider render untuk proses penggambaran grafik kita. Sekian. Nama saya Muhammad Ihsanul Siregar, NIM 181401054. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan bagian codingan ini. While is running itu yaitu berfungsi sebagai ketika dia berjalan program ini, maka dia mengatur sumbu dari integer mouse x, mouse y, dan pref x dan pref y. Movement speed sama dengan normal speed. Kemudian dia juga mengatur dari shader dan tekstur ini. Dan di bagian fungsi ini bahwa dia itu mengatur dari atau merender dari mesh-nya terrain mesh ini. Baru kemudian if show wireframe. If show wireframe ini yaitu untuk berfungsi merender dari terrain wireframe ini. Jadi dia mengatur atau merender wireframe dari shader ataupun grafik ini, grafik yang ada di pada program ini. Kemudian if show normal yaitu render line for normals, yaitu dia itu mengatur dari garis-garis normal pada shader. Jadi dia fungsinya di sini yaitu untuk merender dari garis-garis normal shader. Baru if show like ini yaitu untuk merender dari cahaya mesh ini. Jadi dia pada bagian if show like ini itu berfungsi untuk mengatur pencahayaan dari shader ini. Baru untuk bisa menyesuaikan untuk memperjalankannya itu memperjalankan dari 3 if ini, memperjalankan dari wireframe normal sama like ini, maka harus dibuat graphic.render. Jadi agar bisa dia berjalan. Kemudian movement speed sama dengan normal speed, if turbo atau ada juga if slow. Jadi if turbo tuh kecepatan kayak posisi kameranya itu kayak mau ke atas ke bawah gitu. Kecepatannya kita buat 4 dan kelambatannya juga kita buat 4. Kemudian if forward dan if backward. Kalau if forward itu dia posisi kamera untuk melihat terrain ini yaitu maju ke depan. Kalau backward dia maju ke belakang. Kemudian jika dia up, down, left, right, ya itu maksudnya adalah jika kita memindahkan posisi untuk melihat terrain, atau kita namakan posisi ini yaitu adalah kamera. Jadi untuk memindahkan kamera ini tinggal kita tekan up, yaitu artinya ke atas, down ke bawah, left memindahkan posisinya ke kiri, right memindahkan posisi ke kanan. Jika agar bisa kita lihat, maka kita buat lagi fungsinya di sini kamera update agar kita bisa melihat posisi-posisi kamera untuk melihat terrain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, NIM 60. Saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok kami. Di sini ada case SDL scan code W, ini untuk bergerak maju. Kemudian ada case SDL scan code A, ini berfungsi untuk bergerak ke kiri. Ada juga SDL scan code S. Kemudian backward sama dengan true. Story break bergerak ke belakang.
Habis itu ada case SDL scan code Z, menunjukkan wireframe berupa garis-garis di permukaan. Ada juga scan code X, memperlihatkan kondisi cahaya normal. Dan ada scan code C untuk memperlihatkan lightning pada objek. Kemudian ada scan code L-shift untuk mempercepat pergerakan. Scan code LED untuk memperlambat pergerakan. Dan scan code space untuk bergerak ke atas. Ada juga scan code escape, scan code return, tombol ESC sama backspace masuk ke key juga. Kemudian ada mesh terrain, ini adalah ukuran terrainnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan codingan SDL K-up sama dengan fungsi yang di atas. Cuma ini berfungsi untuk mengarah ke atas. Itu kita ibaratkan kita ketika kita sedang bermain Minecraft. Ketika kita menekan W, dia akan bergerak ke depan, A untuk kiri, S untuk mundur, D untuk kanan. Jadi kontrol untuk dia mengarah ke bawah, Shift untuk mempercepat pergerakan dibarengi dengan harus ikut dengan tombol pergerakan seperti W, A, S, D. Sama seperti ini, tapi ini untuk memperlambat, ALT, space untuk bergerak ke atas. SDL mouse, supaya mouse ini dapat berfungsi sebagai untuk melihat arah pergerakan dari yang ketika kita menekan W, mouse-nya itu bisa digerak. Mouse button down untuk melihat ke bawah. Seperti ini berfungsi sebagai fungsi kamera ibaratnya. SDL quit itu untuk tombol ESC untuk keluar dari programnya. SDL window event untuk membuat window yang baru. Sampai ke sini. Sekian dari program kami. Jika ada saya minta maaf. Terima kasih.